Oke Ibu, selamat malam. Salam bahagia. Selamat Selamat malam Bu malam Linda. Ibu. Iya, Malam. salam bertemu kembali setelah beberapa bulan bahkan mungkin sampai eh, dari tahun 2022 ya kita sudah pernah bertemu di dalam pembahasan kurikulum Merdeka. Ibu berempat, apa sih yang menyenangkan dan apa sih motivasi dan apa sih eh, yang hal-hal yang baru dari Ibu dalam kurikulum Merdeka itu setelah pertemuan kita yang pernah ke sekolah Ibu ataupun yang pernah secara komunikasi daring yang pernah kita lakukan untuk pengembasan kurikulum Merdeka dan praktek baik yang pernah kita bersamai di sekolah kita. Silakan Ibu. Baik Ibu, saya yang mulai duluan Ibu. Silakan Ibu Melda. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Salam kenal semua untuk Ibu yang hadir di room ini. Negeri 1 Simpak Nempuh Hilir. Saya merupakan anggota ataupun satu rumpun MGMP dengan Ibu Linda Simbolon, di mana beliau adalah pengawas bagi kami. Nah, kalau cerita tentang motivasi yang saya terima dari Ibu Linda Simbolon sangatlah banyak. Kami sudah digerakkan oleh Ibu Linda Simbolon dari kita mulai pertama gebrakan game-game PPPKN yaitu di tahun 2021, di mana kita sudah mengadakan seminar secara virtual karena pada masa itu masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mengajar secara daring. Begitu. Nah, jadi dalam seminar virtual itu yang berjudul Seminar Virtual PPPKN Kabupaten Dairi dalam mengoptimalkan pembelajaran meningkat survei karakter dan penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi 2021. Dan itu langsung dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi pada masa itu. Dan itu merupakan suatu kehormatan bagi kami, bagi saya pribadi. Nah, kalau bercerita tentang testimoni saya, apa yang sudah saya dapat dari Ibu Linda Simbolon, sangatlah banyak Ibu. Saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Linda Simbolon yang sebagai pengawas rumpun MGMP PPKN bagi saya, dan juga sebagai panutan saya yang sebagai juga pandangan saya ke depan yang semakin mengubah saya, menjadikan saya sebagai guru yang semakin termotivasi dengan adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau. Nah, jadi Ibu Linda Simbolon sudah berhasil menggerakkan saya, membuat saya bergerak jauh sebelum adanya program guru. Beliau sudah berhasil membuat saya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, terima kasih Ibu Linda Simbolon. Banyak hal yang saya terima melalui sosialisasi kurikulum Merdeka yang telah Ibu sampaikan selama ini. Ternyata jauh dari sebelumnya dicanangkan pemerintah tentang kurikulum Merdeka, Ibu bisa membaca akan hal itu, ya, dengan pengenalan digitalisasi, sehingga pada masa virtual itu saya dipercaya oleh Ibu untuk membawakan materi tentang pemanfaatan atau pengoptimalisasian GFOM ya dalam pembelajaran karena pada masa itu adalah pandemi COVID. Nah, jadi yang paling saya ingat dari Ibu adalah Ibu Linda Simbolon. Beliau selalu berkata, "Ayo bergerak dan terus bergerak. Jangan pernah lelah. Harus berikan yang terbaik bagi para murid kita." Nah, di usia yang seperti beliau, yang jauh di atas usia saya, semangat yang tinggi, sehingga membuat saya juga semakin semangat. Halo Ibu.
Halo Ya, Ibu. silakan ya. Masih kedengaran. Iya. Hmm. Nah, maaf sekali lagi karena di sini cuaca kurang mendukung, sedang hujan, jadi jaringan internet bisa terganggu. Nah, baik. Saya dari hasil pertemuan dengan Ibu, dari hasil segala dukungan dari Ibu, saya sudah berhasil menjadi guru penggerak angkatan 4 untuk Kabupaten Dairi. Dan itu semua juga merupakan satu dorongan dari Ibu Linda Simbolon. Kalau tidak ada Ibu Linda Simbolon yang membuka pikiran saya ketika itu untuk menjadi narasumber virtual di tahun 2021, mungkin saya belum tergerak sampai dengan sekarang. Terima kasih Ibu, itu benar dari hati nurani saya yang paling terdalam. Itulah yang mengawali saya langsung menjadi narasumber di tingkat kabupaten, di mana di situ pesertanya kurang lebih 100 orang. Dan saya sebelumnya belum pernah menjadi seorang narasumber secara virtual. Kalau di tingkat sekolah mungkin sudah biasa, karena saya juga sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang membidangi kurikulum, jadi sudah biasa berbicara di lingkup sekolah. Dan baru di tahun 2021 Ibu Linda Simbolon berhasil membuat saya tergerak, dan sampai sekarang puji Tuhan saya ingin terus menggali potensi dalam diri saya, karena seperti di pembelajaran materi yang saya dapatkan ketika di program guru penggerak, ini jujur Ibu, ketika itu Ki Hajar Dewantara katakan dalam materi itu bahwa guru itu ibarat seorang petani, di mana murid-murid itu adalah benih-benih yang berbeda-beda. Setiap murid itu ada, kita ibaratkan seperti benih yang berbeda-beda. Nah, jadi petani itu harus merawat, harus menyiangi, harus memupuk benih-benih itu supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Jangan paksakan suatu benih jagung menjadi benih rambutan atau benih mangga. Tetapi pupuklah itu supaya dia menjadi baik adanya, bisa menghasilkan buah yang baik nantinya. Nah, jadi bagi saya, Ibu Linda sudah berhasil menjadi petani saya, yang berhasil memupuk saya, menyiangi saya, memberikan saya selalu motivasi, sehingga menurut saya walaupun saya masih tumbuhnya belum terlalu besar, belum terlalu berkembang seperti teman-teman yang lain, tapi saya sudah cukup puas. Sekali lagi, terima kasih Ibu Linda Simbolon. Banyak hal yang saya dapat dari semua pertemuan kita, dari semua motivasi yang Ibu berikan kepada saya. Salam bahagia. Terima kasih Ibu. Ibu, suaranya belum kedengaran, Ibu. Mikrofonnya, Bu. Oh ya, terima kasih Bu Melda. Bergerak menggerakkan pendidikan dari cerdas dari unggul ya. Mantap, kita dukung kurikulum merdeka. Selanjutnya, siapalah ya? Silakan Ibu Lucy. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam ibu-ibu semua. Malam Ibu Lucy. Iya Bu, pertama kali saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada Bu Linda Simbolon. Perkenalkan, nama saya Lucy Lamtasari Tambunan dari SMP Negeri 3 Sempak Nempuh Hilir. Mungkin di antara kita semua, sekolah saya adalah sekolah yang paling jauh dari kota ya Ibu, sekitar 2 jam. Saya mau bercerita tentang pengalaman selama ini pendampingan dari Bu Linda Simbolon kepada sekolah kami. Kebetulan di bulan Mei ya Bu, kami mengundang Bu Linda Simbolon, dan Bu Linda pun menggerakkan dari awal, bilang sama kepala sekolah juga, ayo kita kenalkan kurikulum merdeka ke SMP. Jika butuh apapun, Bu Linda siap mendampingi. Jadi waktu itu kami undang Bu Linda, dan Bu Linda kami sangat salut dan sangat berterima kasih Bu Linda menempuh perjalanan yang begitu jauh ya Bu, karena kita tahu ada sekitar 2 jam perjalanan ya Bu, dengan waktu tempuhnya dan jalannya itu aduh masih dalam
kondisi yang memprihatinkan karena masih banyak yang belum bagus ya Bu. Waktu itu kira-kira Bu Linda mungkin sekitar nyampe dari berangkat jam 8 itu udah sampai jam 10. Jam 10 pagi kami diajari sampai ke jam 5 sore. Jam 5 sore baru pulang, baru Bu Linda baru boleh nyampe di Kota Sidingkalang. Mungkin tengah malam hari ya Bu. Kami sungguh berterima kasih dari SMP Negeri 3 Sempat Nempuh Hilir atas waktu dan juga motivasi yang diberikan. Berbagi pengalaman Bu, Ibu Linda Simbolon mengajarkan kami tentang kurikulum merdeka. Sebelumnya kami masih meraba-raba tentang apa sih kurikulum merdeka, gimana sih mandiri belajar, gimana mandiri berbagi, gimana masih pemula lah kami. Tetapi waktu itu Ibu Linda bertanya, ini sudah paham, sudah tahu, katanya gitu. Tapi kami masih, Ibu dengan sabar menanggapi semua pertanyaan kami, mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kurikulum daripada kurikulum Merdeka atau KWSP, dan juga dikenalkan juga tentang proyek P5. Gimana sih P5, gimana sistem blok, gimana semi blok, gimana sistem harian. Itu sungguh luar biasa pengalaman kami, karena di situ kami semua sekitar 35 guru ya Bu, 35 guru digerakkan Bu Linda Simbolon untuk mengikuti workshop itu, dan juga digerakkan juga kami untuk mengikuti dari Pak Pemerdeka Mengajar, dari PMM. Ibu itu waktu itu masih nanya berapa yang sudah dapat sertifikat, waktu itu kami masih minim ya Bu, tetapi setelah gerakan dari Bu Linda, makin banyak ini Bu termotivasi untuk membuatkan aksi nyata. Jadi sesama guru pun udah bekerja sama, oh mari kita selesaikan aksi nyata topik mandiri belajar, mari kita selesaikan topik yang lain. Semakin semangat gitu Bu. Oh udah berapa sertifikatmu? Sekarang sudah makin gitu. Oh, isi dulu JIPOM-nya, apanya, umpan baliknya. Nah, baik yang muda sama yang apa sama-sama Bu. Itu semua berkat dorongan dari Bu Linda Simbolon. Waktu itu juga saya ingat ya Bu, Bu Linda berpesan, kita bisa belajar, apalagi yang masih muda ini Bu. Belajarlah, jangan mau kalah sama usia juga. Kita juga bisa jadi pembicara katanya. Jadi akhir-akhir ini Bu, baru sekitar 2 minggu yang lalu mungkin Bu, kami juga sudah melaksanakan semacam bimbingan atau pengimbasan dari kurikulum Merdeka dari dan saya sebagai salah satu narasumber untuk kurikulum Merdeka di sekolah, di satuan pendidikan itu. Dan itu juga berkat dorongan dari Bu Linda Simbolon, ayo nggak apa-apa, nggak usah harus dari luar, dari dalam pun bisa. Jadi kami sudah mulai bergerak di sekolah kami sendiri Bu. Mungkin kita doakan, kami juga turut menggerakkan daripada pendidikan di daerah ini berkat dukungan semua dari Bu Linda Simbolon. Kira-kira saya juga saya juga mengidolakan Ibu karena saya lihat Facebook, sosial media Ibu. Waduh, Ibu ini udah pergi ke sekolah ini. Waduh, sekolah ini udah melakukan ini. Waduh, Ibu ini udah menggerakkan yang di sana, yang di sini. Mantap kali, bah, kayak gitu Bu. Saya termotivasi Bu, karena tadi pun Ibu tanya, udah guru penggerak? Oh, saya sebenarnya sudah pengen jadi guru penggerak, tapi namun belum memenuhi persyaratan Bu. Gitu lah Bu. Kami doakan penggerakannya Bu Lucy ya. Iya Bu, tapi kami doakan Bu, semoga lebih banyak lagi seperti Bu Linda Simbolon di pendidikan daerah ini, sehingga lebih terwujud lagi kurikulum Merdeka, terlebih banyak lagi majunya mutu pendidikan. Terima kasih banyak Bu. Salam sehat selalu Ibu. Terima kasih Bu Lucy. Salam buat teman-teman kita di Pardomuan ya. Iya Bu. Oke, harus bisa. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Siotang nanti belakangan aja, karena di kota ya. Ibu Grace, silakan Ibu Grace. Baik, terima kasih Ibu Linda Simbolon atas kesempatannya. Selamat malam Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan saya Gresiana Manalu, pendidik di UPT SMP Negeri 1 Selima Pungga-Pungga. Baik,
sedikit berbagi pengalaman terkait dengan perkenalan saya dengan Ibu Linda. Saya mengenal Ibu Linda pertama sekali dalam diklat PSP pada tanggal 22 Mei 2023 kemarin. Di sana jujur saya langsung merasa kurang layak. Kenapa? Karena dalam diklat tersebut hanya 2 orang perwakilan per sekolah, sementara yang lainnya adalah pengawas dan kepala sekolah. Sementara saya posisinya di situ masih sebagai guru biasa, sama seperti teman-teman yang bergabung dalam grup itu. Jadi di situ saya ketika akan diberikan kesempatan untuk berpendapat, saya takut begitu, takut salah ngomong, salah apa gitu. Tetapi di situ ternyata mungkin Bu Linda sudah berbicara-bicara sedikit dengan Ibu Listinike, jadi yang sudah katakan, "Ayo Grace, berbicara, apa pendapatmu?" Begitu. Jadi yang semula saya agak takut, takut salah berbicara, akhirnya saya berani di situ pertama sekali menyampaikan pendapat saya. Dan di situ saya agak syok, kenapa? Ternyata Bu Linda kepo juga dengan kehidupan pribadi saya. Kenapa saya bilang kepo? Karena Ibu itu sampai tahu saya juga di situ lagi mendaftar calon guru penggerak, begitu. Jadi dari Bu Linda lah pertama sekali saya tahu kalau saya lulus CGP tahap kedua, begitu. Jadi saya sangat bersyukur secara pribadi kepada Ibu Linda, walaupun mungkin Ibu sudah di awan, saya masih di tanah, tetapi tetap peduli memberikan perhatian kepada saya, begitu. Kalau pengalaman terkait dengan segala, pelayanan ataupun kerjasama Ibu Linda luar biasa, terlebih kemarin saya sewaktu mengikuti, pertemuan, yaitu mendampingi siswa saya dalam FLS 2 SN ke Sidikalang, begitu. Ibu Linda yang duluan menyapa saya. Saya sedikit takut, kenapa? Karena di rombongan barisan Ibu itu adalah orang-orang penting gitu. Pengen kabur sebenarnya, tapi Ibu Linda bilang, "Hey Grace," katanya. Waduh, kirain hanya kenal di secara dunia maya, ternyata di dunia nyata juga Ibu ini kenal, begitu. Jadi saya semakin termotivasi bahwa semakin tinggi berarti pengetahuan seseorang, semakin rendah hati, begitu pikir saya. Jadi, terkait dengan pengalaman mengenai pembelajaran kurikulum merdeka, kurang lebih selama dua 2 bulan kami mengikuti PSP, Ibu Linda selalu hadir dan memberikan masukan-masukan kepada kami terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Bahkan saya sangat tersentuh tepatnya pada tanggal 29 Juli 2023, malam hari Ibu Linda mengabari kepada kami, "Datang ya Grace besok ke Sidikalang ke rumah Ibu. Kita pelajari lebih lanjut mengenai P5." Jujur sebelum pertemuan di rumah Ibu Linda dan bertemu dengan rekan-rekan sesama PKP, mengenai pelaksanaan P5 masih menjadi abu-abu bagi kami. Kenapa menjadi abu-abu? Karena memang pemahaman melalui daring itu masih jauh dari yang kita harapkan, begitu. Tetapi setelah bertemu dengan Ibu Linda dan rekan-rekan yang lain terkait dengan pembuatan modul P5, bisa dikatakan kami di situ jadi agak berbangga hati. Kenapa? Karena dari sekolah kamilah yang menjadi contoh buat teman-teman dari sekolah penggerak yang lain, begitu. Jadi artinya, ilmu yang dari Bu Linda selama kami IHT betul-betul sampai kepada kami dan ketika dieksekusi memang sesuai dengan harapan. Jadi kamilah di situ yang berbagi mengenai modul P5 kepada guru-guru dari sekolah lain. Kemudian lepas dari itu, Bu Linda juga asal bertemu sampai saat ini selalu bertanya, "Udah gimana CGP-nya?" gitu. Sementara pengawas-pengawas yang lain mungkin karena tidak kenal, tidak pernah menanyakan seperti itu, gitu. Jadi hanya Bu Linda adalah salah satu pengawas yang selalu menuntun terus begitu seperti dikatakan Ibu Imelda dan Ibu Lucy tadi, benar-benar menuntun sampai betul-betul kita matang begitu. Bukan dibiarkan tahu P5 udah, tetapi sampai ke pelaksanaannya, sampai bahkan ke refleksinya tetap didampingi. Dan sama seperti Ibu Imelda juga, saya tergerak pertama sekali sewaktu mengetahui mengenai sekolah penggerak dan atas kerjasama yang luar biasa juga dari kepala sekolah saya, Ibu Listinike, dan akhirnya saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti Ibu Linda dan juga Bapak Simarmata.
Mudah-mudahan Ibu Linda segala ilmu yang Ibu bagikan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu hebat yang lainnya benar-benar bisa kami pelihara dan bisa menjadi teladan atau contoh bagi guru-guru yang lain. Mudah-mudahan proyek P5 kita senantiasa lancar ya Bu, dan mengajarnya betul-betul dari hati, dan Ibu pun senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Ibu Linda, sukses selalu. Terima kasih Bu Amin. Grace. Amin. Terima kasih Bu Grace ya sudah berbagi dan sharing ya untuk kita ya. Silakan Ibu Roni. Halo Ibu Roni. Halo. Halo Ibu Roni. Oke, sebelum ke Ibu Roni, silakan Ibu Listinike. Iya, baik Ibu. Kedengaran suara saya Ibu-Ibu? Terdengar Bu, terdengar. Selamat malam buat kita semuanya. Sudah Malam Bu. disampaikan oleh Ibu-Ibu testimoni yang semuanya positif terhadap Ibu Linda. Mungkin juga tidak jauh beda dengan yang akan saya sampaikan karena kita sudah banyak menerima masukan-masukan ataupun dorongan yang diberikan oleh Ibu Linda kepada kita semuanya, terkhusus kepada saya. Mungkin Ibu Linda itu sebagai boleh dikatakan kakak kandung saya yang selalu memotivasi, mendorong, memberikan juga masukan, mengingatkan saya di semua kegiatan yang terkait dengan dunia pendidikan ini. Jadi tidak pernah bosan-bosannya Ibu ini mengingatkan, memberikan masukan terhadap keberlangsungan peningkatan kualitas pendidikan terkhusus di sekolah yang saya pimpin. Jadi Ibu Listinike dari MK2S atau kepala sekolah? Ini dari dari kepala sekolah dulu, Ibu, dari diri saya dulu, kemudian nanti Oh iya, saya. silakan. Ya, Silakan. jadi bentuk penghargaan saya terhadap apresiasi saya terhadap dukungan Ibu selama ini terhadap saya, Ibu, begitu. Jadi Ibu itu adalah inspirator dan juga motivator bagi saya. Jadi testimoni dari perwakilan saya sebagai dari kepala sekolah di komunitas MK2S Kabupaten Dairi, mengucapkan banyak terima kasih atas sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda di MK2S kami, kalau tidak salah itu sebulan yang lewat, tentang optimalisasi komunitas belajar. Jadi banyak hal yang baru Ibu yang kami peroleh setelah sosialisasi yang Ibu lakukan di komunitas MK2S, mulai dari pemahaman tentang komunitas belajar itu, kemudian jenis-jenis komunitas belajar, sampai dengan kemanfaat komunitas belajar tersebut, yang mana nantinya diharapkan peningkatan kualitas ataupun kompetensi pendidik itu sendiri, dan kemudian diharapkan juga dapat membangun budaya belajar yang berkelanjutan terhadap pendidik, serta dampaknya nanti bagi kualitas peserta didik kita. Dan memang di satuan pendidikan kita sebelumnya sudah ada komunitas belajar, tapi masih dalam ruang lingkup yang boleh dikatakan masih sesama pendidik itu sendiri di satuan pendidikan kita. Ruang diskusinya itu masih terbatas. Jadi oleh karena itu tergerak di pemikiran saya sendiri untuk mendaftarkan satuan komunitas belajar satuan pendidikan saya di PMM. Dan kami sudah melakukan sekali Bu webinar
tentang pemanfaatan aplikasi peningkatan pembelajaran kualitas guru yang berjudul Quizzes ya Ibu Grace ya. Ya, Quizzes. Tetapi untuk lebih mengoptimalkannya nanti kami sudah berencana untuk melakukan dalam bentuk luring. Supaya semua guru dari kalangan guru itu dari semua usia bisa tersampaikan bagaimana pemanfaatannya. Dan di bulan berikutnya juga nanti mungkin Ibu di webinar yang kedua kami sudah memulai berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah prioritas yang kami hadapi di sekolah untuk nantinya kami carikan solusi dan diskusikan bersama dengan guru-guru kita di webinar. Dan setelah di webinarkan kemungkinan juga akan kami buat di in-house trainingnya Bu, supaya lebih optimal hasilnya. Nah mungkin itu Bu, yang bisa saya sampaikan perwakilan dari MK2S dan juga prakteknya langsung yang sudah saya lakukan di satuan pendidikan kita, hasil dari sosialisasi pengoptimalisasian komunitas belajar yang sudah Ibu sampaikan di komunitas MK2S kami. Jadi terima kasih buat semua pengetahuan yang sudah Ibu bagikan kepada kami. Mudah-mudahan kami juga bisa melakukan hal yang sama kepada guru-guru kami, Bu. Terima kasih buat kesabarannya selama ini yang sudah membimbing kami. Terima kasih, Bu. Demikian. Suaranya, Bu. Terima kasih Bu Listinike, perwakilan dari MK2S ya sebagai kepala sekolah ya yang sudah menerapkan praktek untuk optimalisasi komunitas belajar baik secara daring maupun luring nanti di sekolah ya. Oke, mudah-mudahan semuanya itu nanti bisa semakin berkolaborasi, sharing berbagi untuk kemajuan sekolah supaya terwujud visi misi sekolah kita ya Bu ya. Oke. Silakan Ibu Roni si Hotang. Bermasalah ya Bu? Suaranya ya. Suaranya Bu, enggak ada. Bermasalah mungkin apa Inang ini ya. Mungkin harus keluar dulu Bu, baru masuk kembali. Bermasalah speakernya Ibu Usiotang? Nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran. Bu, nggak ada. Nggak ada suaranya Ibu. Nggak ada suaranya Ibu. Atau mungkin pakai apa? Pakai handphone? Pakai 2 device? Iya. Yang pasti saya senang sekali kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang ada di room kita ini setelah kebersamaan kita. Saya percaya dan itulah tujuan saya. Bergerak, menggerakkan dan menumbuh kembangkan kolaborasi ya. Kolaborasi di sekolah kita. Sama seperti yang dibilang oleh Ibu Lucy ya.
sama Ibu Melda, Ibu Listinike, sama Ibu Grace, ya. Jadi jadilah menumbuhkan narasumber-narasumber dari kita, oleh kita dan untuk kita. Mari belajar bersama, ya. Itu melalui PMM, sering berbagi sesuai dengan kondisi kita dan karakteristik daerah kita dan lingkungan belajar kita. Ini yang saya mau, Bapak Ibu. Saya senang sekali, ya. Itu yang saya harapkan. Kita gandeng 1, bulan berikut gandeng 2, jadi berkembang biak dia, ya. Iya. Gimana Bu si Hotang ini? Halo Ibu si Hotang? Dengaran ya? Ibu Lucy? Ya Ibu Grace? Ya Bu. Itu Padletnya sudah dipakai untuk media pembelajaran anak-anak? Kebetulan kan di sini Bu, anak-anak jarang dikasih membawa handphone. Cuman yang udah dipakai seperti Well of Name Bu, acak-acak nama itu, dari pakai layar. Kalau Padletnya Bu lebih langsung ke mereka yang mengungkapkan Bu, lalu saya yang mengetikkan begitu Ibu. Oh gitu ya? Iya Bu, karena tidak boleh bawa handphone kan Bu. Kecuali ada memang izin nanti, misalkan ada keperluan anak-anak, baru. Kemarin kita di pertemuan belum sempat pakai Padlet ya Bu Lus? Belum sempat Ibu. Ya, karena mengejar materi memang. Iya, banyak kali materi. Iya. Di apa Men? Sudah di perdamaian juga udah ya, luar biasa ya Men. Ya Bu. Oke. Baik Bapak, baik Ibu. Di kebiasaan saya bilang Bapak Ibu. Sepertinya Ibu si Hotang ini masuk enggak dia ya sebentar ya Ibu ya? Terlempar mungkin jaringannya itu Bu, terganggu. Iya mungkin. Iya terlempar mungkin. Baiklah Ibu tersayang, terima kasih atas pertemuan kita malam hari ini ya. Dengan sering berbaginya, saya mau refleksi diri juga ya. Masih banyak hal yang perlu saya perbaiki, terutama dari diri saya sendiri ya, yang belum optimal lah ya, belum optimal untuk membersamai guru-guru kita di daerah. Dan moto saya juga seperti itu. Saya akan bergerak menggerakkan Bapak Ibu yang ada di daerah, khususnya untuk kurikulum merdeka. Ya, memasyarakatkan kurikulum merdeka. Maka pesan saya sebagai pengawas kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru Penggerak, Ibu Lucy, Ibu Melda, Ibu Grace, calon guru penggerak ya, bergerak teruslah, menggerakkan pendidikan yang berpusat kepada anak-anak. Sesuatu yang bernilai itu ya bisa kita lakukan adalah karena dimulai dari diri kita. Dan pondasi utama itu adalah karakter. Yang kedua, kerjasama yang baik. Yang ketiga, tetap rendah hati, ramah dan senyum. Itu satu kekuatan kita. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ya yang sudah memberikan waktunya bagi saya, tetap berkarya, ya lakukan yang terbaik terus. Pasti Tuhan memberikan yang lebih terbaik buat kita. Ya, kerjakanlah hari ini, indah pada waktunya, pasti kita akan tuai. Tetap bahagia dan selalu bersuka cita.
Oke, Ibu? Siap, Siap, Bu. Ibu. Siap. Amin. Terima kasih banyak. Saya stop record dulu biar bisa kita bincang-bincang. Udah bergabung Ibu Roni. Oh iya, silakan Ibu Roni. Ibu Roni. Silakan Ibu. Halo Inang, udah Kedengaran? kedengaran ya? Udah. Kedengaran, Udah? kedengaran. Bu, udah. Aduh, harus seperti ini ternyata. Udah ya Nang? Udah? Sudah Ibu. kedengaran Ibu. Oh, oke, baik. Selamat malam Ibu-ibu cantik semua. Selamat Malam, malam Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya bernama Roni Eliezer Siotang, asal sekolah saya itu SMP Negeri 1 Sidikalang. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Linda tadi, saya juga mengucapkan terima kasih karena tadi pas sore hari ya saya dapat chat dari Ibu yang cantik jelita ini untuk mengundang saya ikut Zoom pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu Linda ya. Juga kepada teman-teman semua di sini yang saya kenal ini Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Punggapungga Ibu Listinike Simbolon. Karena pernah pengalaman satu kos ya Ibu ya, pas PPG ya. Iya. Ada kisah di sana yang sangat menarik dengan ibu-ibu ini. Oke, baik. Kepada Ibu Imelda Heriani Bursaragi, Ibu Gracia Manaaluk, Ibu Lusilam Tasari Tambunan. Semuanya tadi saya dengarkan pengalaman-pengalaman yang sangat indah, pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Ternyata yang diberikan oleh ibu kita yang tercinta ini sebagai inspirator kita dalam pendidikan di Kabupaten Dairi. Saya sendiri mengenal ibu ini kalau dari segi keluarga sudah lama. Waktu saya PP Sidikalang Lai Pangaruan pada tahun 2009 sampai 2011, saya sering satu angkot dengan ibu yang cantik ini. Nah, di situ masih sebatas sama-sama guru. Ibu ini guru di Lai Parira ya, Ibu ya? Iya. Ibu, Betul, iya. betul, Bu. Ya, saya ke Lai Pangaruan. Jadi di situ saya kenal dengan ibu ini, kebetulan masih keluarga gitu. Terakhir saya pindah dari Lai Pangaruan ke Sidikalang, ibu ini juga ternyata sudah jadi pengawas, nggak lagi ke Lai Parira gitu. Jadi makanya saya lihat makin cantik aja ibu kami yang cantik ini. Ya, Bu ya. Mengingat mengenai kurikulum Merdeka, saya pribadi memang termotivasi juga setelah mendapat kejutan yang berharga juga dari Ibu Linda ini ketika sudah di SMP Negeri 1 Sidikalang. Saya di situ mungkin kalau tadi dikatakan Ibu Linda mungkin di tahun ini, mungkin di tahun yang sebelumnya, tahun 2022 bulan Juli sekitar tanggal 21. Di situ pertama sekali Ibu ini datang ke SMP 1 memperkenalkan apa itu kurikulum Merdeka sebenarnya. Nah, tetapi pada saat itu masih mungkin sekilas saja sebentar, kemudian ibu ini mengajak supaya mungkin membuat satu momen lagi untuk memperkenalkan lebih dalam tentang apa itu kurikulum Merdeka di SMP 1. Jadi ibu ini menyarankan supaya membuat satu waktu spesial lah untuk semua guru. Nah itu, jadi pengalaman saya yang sangat tak bisa saya lupakan kalau dari ibu ini adalah sekitar mungkin 2 bulan yang lalu, sekitar bulan Juli juga, berarti setahun setelah pertemuan pertama baru kedua. Ibu ini kembali mengunjungi sekolah kami, memaparkan tentang kurikulum Merdeka itu sebenarnya bagaimana. Nah, kemudian bagaimana kita boleh mempelajari kurikulum Merdeka itu, apa saja tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Begitu banyak waktu yang diberikan oleh ibu ini pada saat itu. Hanya mungkin dari kami sendiri sebagai guru-guru di sana yang mungkin dikatakan ibu-ibu yang repot, tidak juga ternyata, karena itu tuntutan sebenarnya kepada bapak ibu guru, terutama pada ibu-ibu lah saya katakan. Tapi mungkin ada ketidaksesuaian mungkin di hati masing-masing, ada yang berkenan untuk meluangkan waktunya. Nah itu bukan urusan, sebenarnya urusan kita
Siapa yang mau bergerak, siapa yang mau digerakkan, itu saya rasa yang menjadi tujuan dari ibu ini. Maka pada saat itu saya merasa sangat bagaimana ya, tergerak juga oleh motivasi-motivasi yang diberikan oleh ibu ini. Dimana secara pribadi saya lihat ibu ini sudah tua, sudah istilahnya memasuki masa-masa pensiun MPP, sudah umur sekian dibandingkan dengan teman-teman kami yang masih muda-muda di SMP 1 ini. Tapi kenapa kami bisa kalah ya dengan ibu ini? Belum lagi kalau saya lihat itu di postingan-postingan di Facebooknya yang jalan ke pertemuan, yang saya bayangkan jauh dari Lepangaron itu bagaimana jalannya, tetapi tetap semangat. Saya pernah berkata sama ibu ini, jadi Inang ke sana naik apa gitu. Ya kalau nggak ada kawan-kawan kebetulan naik mobil, ya saya diantar sama Bapak di rumah. Kata, ih semangat sekali, berarti mendukung sekali Bapak Tugator sama ibu kita ini. Jadi itu yang membuat saya masih muda, mungkin saya yang termuda pada malam hari ini ya, ibu-ibu ya, karena saya kelahiran 81. Jadi saya sangat salut dengan semangat Ibu Linda ini. Kemana-mana semuanya menerjang badai, menghadapi gelombang. Itu yang saya lihat. Tetap cantik. Jadi beberapa kali kami ketemu di pertemuan-pertemuan yang membahas kurikulum mereka, seperti 2 minggu yang lalu ya Inang ya. Nah, kami ketemu juga mengenai HGN ini, ketemu di situ. Di situ juga saya agak sedikit bagaimana ya, disindir enggak sih? Tapi termotivasi juga ketika Inang ini bertanya, gimana Nang CGP-nya, lolosnya Inang, katanya. Saya jawab, belum rezeki mungkin Nang, saya udah coba, cuman kali ini belum, mungkin berikutnya saya akan tetap semangat. Mengingat semangat dari Bu Linda ini, makanya saya semangat juga. Jadi mungkin kedepannya saya tetap ingin dibimbing oleh Ibu Linda. Angkatan 11 Bu, angkatan 11 nanti. Iya, angkatan 11. Makanya saya tetap memohon supaya dibimbing yang Nangnya, ya Ibu. Saya pribadi bersedia dibimbing. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang boleh Ibu Inang bagi ke kami, dan kami juga bersedia untuk digerakkan. Mari kita bersama-sama menggerakkan dunia pendidikan kita ini untuk lebih memperkenalkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka itu. Kita mulai mungkin tentunya dari diri sendiri, kemudian kepada teman-teman. Mengenai pengimplementasian tentang pengimplementasian kurikulum merdeka ini, sebenarnya kalau di SMP 1 mungkin sudah bisa Inang bandingkan di pertemuan 2 bulan yang lalu, mungkin di situ masih beberapa orang dari antara guru SMP 1 itu yang saya katakanlah berkontribusi di PMM itu. Bahkan ada di antaranya tidak tahu ID belajarnya apa, bagaimana cara membukanya, apa saja di situ. Tapi lambat laun setelah mungkin secara pribadi ya, kami sendiri mengetahui apa sebenarnya PMM itu, apa yang kita dapat di situ, kami berusaha untuk mempengaruhi, memberikan dampak yang positif kepada teman-teman, sehingga hingga saat ini hampir seluruh guru di SMP Negeri 1 Sidikalang ini sudah memiliki sertifikat dari PMM minimal 1. Jadi kami ada berjumlah 47 orang guru, semuanya sudah punya paling tidak 1 sertifikat. Jadi kami sangat bersyukur karena secara pribadi kami bisa memberikan dampak positif kepada teman-teman, baik yang tua semuanya sudah punya. Ada di situ Bapak Ibu Lisbeth Menggolan, mungkin kenal juga ya, Ibu Linda karena 1 MGMP mungkin di PPKN, ada Pak Lisbon Sihombing yang sudah tua-tua, mereka sudah pada punya. Bahkan Ibu Lisbeth itu punya 8 sertifikat sampai saat ini. Mantap. Itu juga memotivasi kami. Dan Ibu itu juga memotivasi kami yang muda-muda. Saya aja yang tua berani, bisa, kenapa kalian yang muda kalah dengan saya gitu. Jadi itu juga yang saya jadikan motivasi, nggak kalah sama Bu Linda, nggak kalah sama Bu Lisbeth. Jadi kami yang masih muda ini kapan lagi kan gitu. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin berbagi, ingin mencari teman untuk share tentang kedepannya kurikulum merdeka ini. Kalau ada orang yang mengatakan, entah sebentar lagi kurikulum merdeka itu ganti bla bla bla, ganti menteri, ganti ini, itu urusan mereka. Pokoknya seperti bagaimana pergantian kurikulum itu, ya saya rasa ya kita ikuti, mau tidak mau ya kita harus ikut di dalamnya.
kita yang memperkenalkan kepada peserta didik, kepada masyarakat nantinya. Jadi itu tuntutan kepada kita. Makanya saya pribadi, kalau misalkan saya mendengarkan yang seperti itu, ya udahlah, udah cukup satu sertifikat, bla 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 katanya. Ya, kalau menurut saya pribadi, semakin saya dapat sertifikat kemarin satu, saya jadi selalu ingin belajar dan belajar. Apa sih sebenarnya modul yang berikutnya? Apa sih topik yang berikutnya? Bahkan pada minggu ini muncul topik yang baru di situ. Yang sebelumnya tidak saya temukan. Makanya kalau orang berkata berapa sebenarnya topik yang ada di PMN itu, saya berani menjawab tidak terbatas. Karena kenapa? Kemarin saya hitung ada 30, berkembang jadi 46. Sekarang udah jadi berapa? Tambah lagi kemarin satu modul lagi. Jadi makanya saya katakan kepada teman-teman itu berkembang terus, dan mudah-mudahan kita bisa bersedia mempelajarinya, walaupun mungkin belakangan, urusan belakang bisa misalnya menjadi tuntutan membuat aksi nyata. Kalau bagi saya dipelajari dulu soal aksi nyata, bisa berkolaborasi dengan guru-guru lainnya, dan memang itulah yang dituntut di kurikulum Merdeka, berkolaborasi dengan guru antar lintas pelajaran. Jadi nggak perlu guru yang super jago, yang ego-egonya tinggi, yang merasa angkuh, merasa lebih pintar. Yang dibutuhkan di sini kolaborasi antar guru, bahkan kolaborasi dengan kepala sekolah. Ya Bu Listinike ya. Saya sangat senang dengan Ibu Listinike ini, nggak jauh beda dengan kepala sekolah kami yang selalu menggenjot anak buahnya supaya ayo maju. Nggak ada yang perlu dipikirkan soal apa. Mau kita buat sebuah workshop silahkan. Tinggal buatkan di situ istilahnya, bukan masalah dana, kapan waktunya, biar kita bilang kita apakan sama teman-teman gitu. Jadi saya berharap seperti itulah mungkin yang bisa kita jadikan teladan, yang selalu memang memotivasi kita untuk lebih bagus ke depannya, supaya kurikulum Merdeka ini berhasil dan mungkin dicintai dan mampu meningkatkan pendidikan Indonesia. Karena memang sebenarnya itulah tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu Linda Simbolon, dan juga ibu yang lain, Ibu Inilda, Ibu Graciana, Ibu Lucy, dan Ibu Listinike. Terima kasih, Bu. Luar biasa ya Ibu-Ibu. Terima kasih banyak Bu Sihotang ya. Sama-sama, Saya mau Ibu. nanya ini Bu Sihotang udah berapa ini sertifikatnya? 5 atau 6 ya? Saya dengar sudah 5. Sampai hari ini sudah 8, Ibu. Aduh, Ibu Lucy 8 Ibu Lucy. Kemarin saya kesempet satu itu ya Bu Sihotang masih 8 ya. Waktu kita pertemuan ya, waktu masih 8 orang ya. BIMTEK kemarin iya. Yang bulan apa? Bulan 7 Juli, ya? bulan Juli. Nah, jadi ibu-ibu saya senang dan berterima kasih atas kebersamaan kita dan atas pergerakannya di sekolah kita masing-masing, luar biasa. Saya bangga ya. Saya senang, dan ini akan saya jadikan contoh buat teman-teman di luar Kabupaten Dairi ya. Berbagi dengan teman-teman Fasil di luar Sumatera ya. Saya bangga sekali. Terima kasih ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu Sihotang, kita akan, dan Ibu Listinike, Ibu Lucy, Ibu Grace, dan Ibu Melda, kita akan tetap bekerja sama ya, menumbuh kembangkan narasumber-narasumber baik dan untuk berbagi praktik baik. Bukan harus sesama mapel ya, tetapi sesama penggerak. Sesama penggerak itu siapa? Kita yang bergerak. Dengan kata kunci, kita mulai dari diri kita ya. Semakin kita bergerak, semakin banyak tantangan, dan di situ juga lah kita semakin kuat dan tetap bahagia dan tetap bersukacita melakukan segala tugas kita. Pasti kita akan sukses. Nah, itu harapan kita. Jadi kita satu visi, satu misi ya, mewujudkan pendidikan Indonesia maju secara umum dan pendidikan yang berkarakter nilai Pancasila, cerdas dan unggul di Kabupaten Dairi. Itu tujuan kita ya Ibu-Ibu. Terima kasih banyak. Siap Ibu, siap. Ini ya, tetap dukung doa dan mari saling mendoakan ya. Nah, saya stop record sebentar.